Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Putri dengan NPM 027 akan menjelaskan tentang sentral dogma. Jadi, sentral dogma merupakan proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA, lalu RNA menjadi protein. Lalu, teman-teman, bagaimana mekanisme sentral dogma itu? Mari kita simak sama-sama. Tahapan sentral dogma yang pertama adalah replikasi. Jadi, proses replikasi merupakan DNA membuat salinannya sendiri. Tahapan yang kedua adalah transkripsi. Jadi, proses transkripsi merupakan kode DNA akan dipecahkan dan ditranskripsi menjadi messenger mRNA. Proses yang terakhir adalah translasi, di mana mRNA nantinya akan dibaca dan kodenya diterjemahkan menjadi protein, lalu protein tersebut bisa berfungsi di dalam tubuh. Mari kita simak lebih lanjut. Proses transkripsi merupakan mRNA disintesis berdasarkan tempat DNA induk, atau proses pembuatan mRNA. Lalu, bagaimana urutannya? Jadi, terdapat tempat pengkodan protein yang kita sebut sebagai gen. Lalu, salinan kode protein ini akan disalin oleh mRNA, menghasilkan asam amino yang bersatu, menyusun protein. Lalu terbentuklah protein yang akan bisa berfungsi di dalam tubuh kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika proses transkripsi ini dilewati? Maka mRNA ini tidak akan disintesis, yang menghasilkan protein ini tidak akan terbentuk. Mari kita beralih ke proses translasi. Proses ini merupakan proses penerjemahan kode mRNA di dalam sel, di mana rantai protein disintesis supaya bisa berfungsi di dalam tubuh. Berbeda dengan proses transkripsi, ketika proses yang kedua, yang disintesis adalah mRNA. Tetapi, proses translasi yang disintesis merupakan rantai protein. Proses translasi ini terjadi di dalam sitoplasma sel, karena mRNA keluar dari nukleus menuju sitoplasma. Jadi, molekul mRNA itu ada dua bagian, yaitu ujung prima kelima dan ujung prima ketiga. Lalu apa hubungannya? Proses diawali dengan ujung prima kelima. Ujung prima kelima merupakan tempat yang tepat untuk proses translasi ini. Nantinya, ribosom akan berikatan atau akan menempel dengan ujung prima kelima. Seperti yang kita tahu, ribosom itu terdapat dua bagian, yaitu ada yang besar dan ada yang kecil. Pertama, bagian yang kecil akan berikatan dengan mRNA, lalu bagian ribosom yang besar akan menyusul dan tRNA akan menyempurnakan. Lalu terbentuklah rantai asam amino, lalu terbentuklah protein yang dapat berfungsi bagi tubuh. Sekian penjelasan dari saya, Andita Putri dengan NPM 027. Terima kasih.